Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Bu Lela. Pada pembahasan kali ini kita akan coba membahas atau mempelajari tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ini sebenarnya sudah sedikit banyak kalian pelajari pada saat SMP. Ya, jadi di SMA ini hanya mengulas lagi, memperdalam lagi, dan mencoba contoh-contoh soal yang lebih bervariatif. Persamaan kuadrat itu sendiri, ya, ini biasanya kalian disuruh mencari akar-akar, ya. Jadi akar-akar persamaan kuadrat, ya, akar-akar. Ada 3 cara untuk mencari akar-akar. Yang pertama, yang biasa kita pakai, yaitu cara faktor, ya, memfaktorkan. Kemudian yang kedua, itu ada cara yang namanya kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, itu ada rumus ABC. Rumus ABC, ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, cara faktor. Tentukanlah akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Oke, akar-akar dari persamaan kuadrat. Yang pertama, ada x kuadrat min 8x ditambah 15. Untuk menentukan akar-akar, ya, akar-akar itu maksudnya kita mencari nilai x. Ya, ada x1, x2, gitu ya. Pertama, nomor 1, kalian fokus di angka yang paling belakang. Ada angka 15, oke. 15. 15 itu perkaliannya itu bisa 5 kali 3, ya. Kemudian 15 kali 1, ada lagi nggak? Nggak ada ya. 3 kali 5 sama aja sama kayak 5 kali 3. Oke. Kemudian, ya, cari angka yang dapatnya itu ketika dijumlahkan itu hasilnya min 8. Ya, maka yang paling cocok di antara 5, 3, 15, 1 itu adalah 5 dan 3 yang ini. Ya, jadi bisa kita tulis di sini, kita buat 2 kurungan, ya, buat 2 kurungan, karena di sini x kuadrat kita tulis x, kemudian x, di sini angkanya 5 sama 3, kita tulis 5, 3. Agar jadi negatif 8, ya, berarti harus dijumlah. Negatif 8, berarti di sini min 5, min 3, gitu ya. Min 5, min 3 itu sama dengan min 8, sama dengan 0. Sekarang kalau kita ditanya nih ya, x min 5, x min 3 sama dengan 0, maka nilai x-nya berapa? Maka di sini x-nya itu sama dengan positif 5, ya. Kemudian x-nya sama dengan 3. Ya, dari mana dapat positif 5? Jika kita jabarkan, di sini ada x min 5 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 5 pindah jadi plus 5. Gitu ya. Kemudian, contoh soal yang kedua, ya. Ini berlaku kalau misalnya di depannya, ya, atau si koefisien dari x kuadratnya itu bukan 1, tapi misalnya 2, 3, 4, dan seterusnya. Caranya adalah dengan ujung, nih, dikalikan dengan ujung, 2 dikali 6 itu 12, oke. Kemudian 12 itu perkalian dari 4 dikali 3, kemudian ada 6 dikali 2, kemudian ada 12 dikali 1. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma 3 ini aja ya. Nah, kira-kira yang dapatnya angka 7, itu yang mana nih yang dapatnya angka 7? 43, 62, atau 12, 1? Oke, ini yang paling cocok, 4 sama 3. Berarti di sini kita buat kurung dulu, ya. Buat kurung sama per. Ya, karena di sini 2, kita tulis 2x per 2, gitu ya. Nanti kalau misalnya di sini 7, berarti 7x, 7x, 7, gitu ya. Oke, kemudian kita masukin nih, kita substitusi angkanya di sini ada 4 sama 3. Oke,
di sini positif semua, berarti di sini sudah pasti positif semua. Karena 4 ditambah 3 itu 7. Gitu ya. Kemudian, bagi sama yang kurungan yang di depan ya. Berarti di sini 2x nih, 2x dibagi 2 ya. 2x dibagi 2 itu berarti x ditambah 4 dibagi 2 itu 2. Kemudian di sini tulis lagi 2x plus 3. Setelah sudah seperti ini, sudah tidak ada lagi pecahan, kita jadikan dia sama dengan 0. Ya, seperti persamaan yang ada di soal. Berarti di sini ada x plus 2, kemudian 2x plus 3 sama dengan 0. Maka kalau kita pakai cara cepat, berarti x-nya di sini adalah min 2. Kemudian yang kedua, x-nya sama dengan min 3 per 2. Dari mana min 3 per 2? Ya, kita bisa jabarin lagi di sini. 2x plus 3 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan plus pindah jadi min. Gitu ya. Kemudian x sama dengan min 3, 2 per x artinya 2 dikali x. Perkalian pindah jadi pembagian. Jadi x-nya adalah min 3 per 2 dan juga 2. Ya. Oke. Kita tandain dulu di sini. Warna kuning tidak terlihat. Oke. X min 2 sama X min 3 per 2. Oke, lanjut. Min 60. Min 60 ya, itu adalah perkalian. 60 itu kan perkalian dari 60 kali 1, kemudian 15 kali 4 ya, 20 kali 3, terus juga ada 30 kali 2 gitu ya. Nah, ini yang kira-kira dapat 11, itu yang mana? Nah, 15 dan 4. Oke, 15 dan 4. Kita tandain. Kita buat kurungan lagi kayak tadi. Per. Oke. Karena di sini 6x, kita tulis 6x, 6x, 6. Angkanya kita masukin 15 sama 4. Biar jadi min 11, ya, biar jadi min 11, berarti kan di sini min, di sini plus. Kenapa seperti itu? Misalnya ini Bulela keluarin ya, Bulela tulis di atas. Min 15 ditambah 4 itu sama dengan min 11. Sama ya dengan ini ya. Kalau misalnya tandanya Bulela balik, misalnya 15-nya positif, 15-nya positif, kemudian ditambah sama negatifnya min 4 gitu ya. 15 dikurang 4 itu kan 11. Ya. Positif, bukan negatif. Sementara yang dimau adalah negatif, berarti ini salah. Gitu ya. Oke. Sekarang, ya ini sama dengan 0. Kan tadi Bulela bilang ya, ini tuh harus bisa dibagi dua-duanya, gitu ya. Sementara ini kan di kurung yang sebelah kiri. 6x-nya bisa, 15-nya nggak bisa. Yang sebelah kanan, 6x-nya bisa, 4-nya nggak bisa. Lalu bagaimana supaya bisa, gitu ya. Ini 2 ini bisa kita pecah. Kita pecah jadi apa? Tulis lagi di sini. Ada 6x min 15, kemudian 6x plus 4. Sama dengan 0. 6 ini kita ganti menjadi 3 dikali 2. Sama ya, 3 dikali 2 itu 6 ya. Oke, berarti si 3 ini milik yang sebelah kiri, si 2 milik yang sebelah kanan. 6x dibagi 3 itu 2x. Dikurang 15 dibagi 3 itu 5 ya. Kemudian 6x dibagi 2 itu 3x. Ditambah 4 dibagi 2 itu 2. Sama dengan 0. Langsung saja x di sini sama dengan 5 per 2. Kemudian x2-nya adalah min 2 per 3. Gitu ya. Kalau bingung, lagi-lagi harus manual di sini. 3x plus 2 sama dengan 0. Ya, kemudian 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2 per 3. Sama ya caranya ya.
Oke. Gampang ya cara faktor? Gampang. Kita tandain dulu nilai dari X-nya. Oke, kita tandain nilai X-nya di sini sebentar. Oke. X5/2 sama X min 2/3. Oke, cara yang kedua adalah cara kuadrat sempurna. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat berikut. X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Ini kalau kita cari pakai faktor nih agak sulit ya. Bahkan mungkin nggak akan ketemu hasilnya. Gitu. Maka bisa pakai cara kuadrat sempurna. Ya, oke. Caranya bagaimana? Kita fokus sama angka yang di tengah nih. Yang di tengah adalah 6X. Berarti, pertama, kalian bikin kurungan dulu, ya. Kemudian X di sini kuadrat. Plus 6, setengahnya dari plus 6 itu kan 3, ya. Plus 3, ya. Plus 3. Kemudian, di sini, 3 kuadrat nih. 3 kuadrat itu kan 9. 9 agar menjadi 2, 3 kuadrat itu 9 agar menjadi 2, maka harus dikurang dengan 7. Sama dengan 0. Ya. Kemudian, X plus 3 dikuadratkan, min 7-nya pindah ke kanan jadi plus 7. Oke. Kemudian di sini ada pangkat pindah ruas jadi akar. X plus 3 berarti di sini adalah akar 7. Gitu. Sini ada plus minus, karena bisa positif, bisa negatif. Kemudian karena kita mau mencari X, maka plus 3-nya bisa kita pindah jadi min 3. Plus minus akar 7. Ya, berarti nilai X1-nya itu yang positif. Ini plus minus tuh maksudnya di sini ya. Berarti min 3 positif akar 7 atau min 3 plus akar 7. X2-nya adalah min 3 dikurang atau min akar 7. Gitu. Ini adalah X1 dan X2-nya. Gampang ya? Oke. Terakhir, ada yang namanya rumus ABC. Rumus ABC. Apa sih rumus ABC? Nih, ini SMP ya. Rumus ABC. Apa rumusnya? Ingat nggak? Ayo. X1, X2 sama dengan, ingat nggak? Ya, min B, ya, plus minus akar berapa? B kuadrat min 4 dikali A dikali C, kemudian dibagi dengan 2A. Gitu ya. Ini harus diingat nih, rumus ABC. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya. Berarti kita harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Dari mana? Dari sini. Ya. Ini adalah A. Nih. Ini adalah B. Ini adalah C. Oke. Kita coba ya di sini ya. X1, X2. Oke. Min B. B-nya berapa? 3. Berarti min 3 plus minus akar B kuadrat. Berarti di sini 3 kuadrat min 4 dikali A-nya 1, C-nya 1 per 2A. Berarti 2 dikali 1. Sama dengan min 3 plus minus. 3 kuadrat itu 9. Ya. 4 kali 1 kali 1 itu berarti min 4. Ya. Per 2 kali 1 itu 2. Sama dengan min 3 plus minus akar 9 dikurang 4 itu 5 per 2. Nah, kalau udah sampai sini, ini bisa kalian pecah ya. Karena 2 ini milik depan, milik belakang juga. Berarti bisa dijadiin min 3 per 2 plus minus ya akar 5 per 2. Boleh seperti ini, boleh juga seperti yang di atas ini. Ya. Kemudian kalau udah seperti ini, kita bisa dapat di sini nilai X1. Ya, berarti min 3 per 2 plus akar 5 per 2.
Kemudian di sini ada X2-nya, berarti di sini min 3/2, yang tadinya plus sekarang min. Akar 5/2. Oke, kita sudah dapat nilai X2 sama X1-nya. Ya, jadi untuk mencari persamaan kuadrat, silahkan kalian bebas menentukan cara mana yang akan kalian tempuh untuk mencari akar-akar persamaan kuadratnya. Ya, kalau soalnya pilihan ganda. Tapi kalau soalnya esai, biasanya dia akan diminta kalian harus menggunakan cara apa gitu kalau di ulangan-ulangan harian. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.